Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, salam bertemu lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Dan untuk absensi, jangan lupa dikirim di link Google Form yang sudah Bapak kirim melalui WhatsApp. Dan jangan lupa dalam mengisi absensi, sertakan dengan bukti screenshot Zoom meeting kita saat ini. Baik, kita akan mulaikan dan kita akan awali dengan berdoa. Salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam berdoa. Amin. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, benar. Materi minggu lalu kita belajar mengenai analisis produk barang, yaitu menjadi barang primer, barang sekunder, dan barang tersier. Oke, bagus adik-adik sudah mengingat materi minggu lalu. Baik, kita akan masuk pada materi hari ini. Materi kita adalah strategi bisnis. Jadi materi kita adalah apa? Ya, strategi bisnis. Dengan teknik pembelajaran, kita menggunakan Zoom untuk pertemuan, dan pengumpulan tugas, kita akan memakai Google Classroom. Baik adik-adik, kita akan mengamati video pembelajaran saat ini. Ini merupakan strategi bisnis perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Shifting tren konsumen belanja yang ada sekarang di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta, karena saya baru ada di Jakarta. Customer market kita itu memang lebih young, jadi dia lebih suka yang handy, yang lebih tech savvy. Jadi kita mau coba fokus di salah satu offline store aja, di flagship store kita di Grand Indonesia, dan juga mengembangkan omnichannel yang kita punya, yaitu Central On Demand, layanan servis belanja lewat WhatsApp di nomor telepon 081198. Sebelum kita masuk dalam diskusi, Bapak akan memaparkan materi pengertian strategi bisnis untuk mengantar kita untuk berdiskusi. Jadi silakan adik-adik menyaksikan layar materi yang akan Bapak paparkan pada saat ini. Materi kita, mata pelajaran kita materi perencanaan bisnis dengan materi strategi bisnis. Baik, dengan KIKD dan tujuan pembelajaran. KD3 menerapkan strategi bisnis dan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning menggunakan media audio visual dipadukan dengan penugasan peserta didik. Diharapkan yang pertama, siswa mampu mengimplementasikan strategi bisnis dengan penuh rasa tanggung jawab. Siswa mampu menghubungkan macam-macam strategi bisnis dengan penuh rasa ingin tahu. Dan siswa mampu menerapkan strategi bisnis dengan tepat. Dan yang terakhir, Bapak harap siswa dapat memilih strategi bisnis dengan tepat. Peta konsepnya yaitu mata pelajaran perencanaan bisnis. Yang selanjutnya, video tadi sudah kita saksikan, yaitu di link yang Bapak tunjukkan saat ini, tapi tadi sudah Bapak putar pendahuluan tadi videonya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian strategi. Nah, adik-adik, mohon maaf karena layarnya menghalangi. Pengertian strategi. Menurut Stefani Kamarus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Yang selanjutnya, pengertian strategi pemasaran. Sama-sama kita saksikan. Strategi pemasaran merupakan rencana yang fundamental di bidang pemasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Jadi strategi pemasaran adalah rencana yang mendasar, fundamental yang mendasar di bidang pemasaran demi mencapai tujuan perusahaan. Jadi rencana itu harus disusun sedemikian bagusnya supaya perusahaan kita bisa mencapai tujuan yang akan kita harapkan, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Yang selanjutnya, strategi pemasaran mengandung dua faktor. Jadi, adik-adik bisa lihat, strategi pemasaran mengandung dua faktor. Yang pertama, target pasar. Yang kedua, bauran pemasaran atau yang sering kita kenal atau yang sering kita tahu dengan
sebutan marketing mix. Di dalamnya adalah produk, price, place, promotion, physical distance, people, and process. Nah, selanjutnya, metode pemasaran, strategi pemasaran. Ya, metode penerapan strategi pemasaran. Di dalamnya adalah segmentasi pasar. Jadi, di dalamnya segmentasi pasar. Jadi, adik-adik, metode penerapan strategi pemasaran di dalamnya adalah segmentasi pasar. Nah, sekarang kita lihat kategori segmentasi pasar dibagi atas. Yang pertama, segmen pasar berdasarkan geografi. Yang kedua, segmen pasar berdasarkan demografi. Yang ketiga, segmen pasar berdasarkan psikografi. Yang keempat, segmen pasar berdasarkan sosial kultural. Yang kelima, segmen pasar berdasarkan hubungan ekstrim. Yang keenam, segmen pasar berdasarkan situasi penggunaan. Yang ketujuh, segmen pasar berdasarkan benefit. Yang selanjutnya, segmentasi Hebert. Dan yang selanjutnya, segmen pasar berdasarkan tingkah laku. Ya, kita lanjut. Manfaat segmentasi pasar. Kita lihat. Manfaat yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Yang selanjutnya, pelayanan lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Yang keempat, menentukan peluang baru. Dan yang kelima, faktor penentu desain. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu penetapan target pasar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok pelanggan yang mencapai sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang akan dipasarkan. Jadi, target pasar merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkan. Nah, kita lihat sekarang manfaat dari target pasar. Yang pertama, mempermudah dalam menyusun produk dan strategi marketing mix atau orang pemasaran yang dilakukan dengan target pasar. Yang kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix, orang pemasaran. Yang ketiga, dengan menjalankan identifikasi di bagian pasar yang dapat dilayani dengan efektif, perusahaan bisa berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya, mengantisipasi terdapat pesaing menggunakan daya yang terbatas secara efisiensi dan efektif. Yang berikutnya, menargetkan peluang pasar yang lebih luas. Dan selanjutnya, kita lihat, yaitu diferensiasi dan posisi pasar. Menurut Kotler, 1997, pada dasarnya, diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Yang selanjutnya, positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Langkah-langkah strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan STP. STP market, yaitu segmenting, targeting, and positioning. Yang kedua, marketing mix. Ya, itulah materi kita, adik-adik, dan jangan lupa untuk tugas yang sudah ada di Google Classroom untuk dapat diselesaikan. Dan adik-adik, dari video dan materi yang sudah Bapak sampaikan, silakan adik-adik membuat kelompok untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang sudah adik-adik saksikan di video tadi. Dalam berdiskusi, silakan adik-adik mencari dan membaca tentang pengertian dan pengidentifikasian strategi bisnis yang ada pada buku dan internet. Selanjutnya, peserta didik atau adik-adik menyamakan pandangan dan bertukar pikiran dengan teman kelompok adik-adik mengenai permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan literatur atau berdasarkan video tadi. Oke, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Bapak akan simpulkan. Jadi, strategi pemasaran merupakan rencana pemasaran secara keseluruhan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Rencana tersebut
harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Jangan lupa adik-adik mengerjakan latihan soal yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Dan untuk materi pada minggu depan, kita akan membahas mengidentifikasi strategi pemasaran. Jadi, ada kaitannya dengan materi pada saat ini. Materi yang kita bahas pada minggu depan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa pada minggu depan. Dan terus jaga kesehatan. Harus kita jaga kebersihan terus. Dan terus kita jaga kondisi tubuh kita. Tetap semangat dan selamat pagi.